Selamat siang, saya Maria Susanti Ari, mahasiswi dari Universitas Flores, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 kelas D. Di video kali ini saya akan memaparkan teori belajar humanistik. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori belajar humanistik. Yang ketiga, pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Adapun pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Arthur Combs. Arthur Combs seorang pendidik sekaligus psikolog asal Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan dalam sejarah teori humanistik. Yang kedua, Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Yang ketiga, Carl Rogers. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan prasangka antara individu yang sangat belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Yang keempat, manfaat teori belajar humanistik. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide dan gagasan. Yang kelima, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Yang berikut, tujuan. Pada prinsip, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungan untuk mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan campur terlalu dalam pada proses pengendalian diri peserta didik. Yang kelima, ciri-ciri. Suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu, manusia sebagai sosok individu yang bisa mengekspresiasi diri. Yang berikut, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang berikut, prinsip teori belajar humanistik. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang ketujuh, konsep dasar belajar humanistik. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan
yang bisa menghasilkan kesuksesan. Macam-macam teori humanistik. Yang pertama, teori belajar Arthur. Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajaran itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Yang kedua, teori belajar Bloom dan Cartwright. Teori belajar yang ditemukan oleh Bloom dan Cartwright fokus pada hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang setelah melalui proses belajar. Yang ketiga, teori belajar progres. Teori ini ditemukan oleh tokoh psikologi humanistik dari Illinois. Menurut Cartwright, belajar harus melibatkan sisi intelektual yang emosional peserta didik. Yang keempat, teori belajar Maslow. Teori ini berpandangan bahwa setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan individunya. Oleh karena itu, penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik. Yang kesembilan, kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Sebagai produk yang dirumuskan oleh manusia, setiap teori tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada membentukkan kepribadian hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Kekurangan teori belajar adalah sebagai berikut. Proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang keempat, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang ke-10, teori belajar humanistik dan penerapan dalam pembelajaran. Teori belajar ini bisa diterapkan setiap individu di luar pendidikan formal maupun diterapkan dalam pembelajaran pendidikan. Sementara itu, aspek pendidikan menurut teori belajar humanistik adalah aspek kognitif dan afektif. Jika hanya fokus pada aspek kognitif saja, proses belajar tidak membawa perubahan perilaku pada peserta didik. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran. Sebagai seorang guru atau bapak ibu adalah orang yang paling menerapkan teori ini pada peserta didik. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. Yang kelima, melakukan analisa untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Yang keenam, membuat rencana fasilitas belajar. Sekian teori yang saya bawakan, semoga teori ini dapat berguna bagi kita. Terima kasih.